Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ismul mu'rabu wal ismu al-mabniyu. Ya, isim mu'rab dan isim mabni. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang isim mu'rab. Apakah itu isim mu'rab? Di sini dijelaskan bahwasanya isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Jadi sekali lagi, suatu isim dia dikatakan sebagai isim mu'rab apabila dia mengalami perubahan keadaan akhirnya hanya gara-gara karena adanya perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat. Ya, perbedaan letak atau posisi dalam suatu kalimat dapat menyebabkan perubahan keadaan akhir dari suatu kata. Ya, perubahan di sini bisa berupa perubahan harokat. Sebagai contoh untuk memahami isim mu'rab di sini kita lihat contohnya misalnya Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Kemudian contoh yang kedua kita bawakan contoh qara'tu al-kitaba. Aku membaca buku itu. Kemudian contoh yang ketiga kita bawakan fil kitabi qisasun. Baik. Nah, fokus kita pada kata al-kitab. Di sini kalau kita mau jeli, ternyata kata Alkitab pada kalimat yang pertama dia berharokat dhammah. Kemudian kata Alkitab pada kalimat yang kedua yaitu pada kalimat qara'tu Alkitaba dia berharokat fathah. Sedangkan pada kalimat yang ketiga pada kalimat fil kitabi qisasun Alkitab di sini dia berharokat kasrah. Nah, kita perhatikan pada kalimat yang pertama Alkitab diletakkan di awal kalimat. Posisinya di awal dari suatu kalimat. Kemudian Alkitab pada kata yang kedua terletak setelah kata qara'tu. Kemudian Alkitab pada contoh kalimat yang ketiga terletak setelah huruf jar. Nah, karena perbedaan letak ini, maka kata Alkitab dia mempunyai keadaan akhir yang berbeda-beda tergantung dari posisinya. Untuk yang pertama diharokati dengan dhammah, untuk harokat yang contoh yang kedua dengan harokat fathah, kemudian untuk contoh yang ketiga diharokati dengan kasroh. Nah, isim-isim yang dia bisa mengalami perubahan keadaan akhir seperti contoh di atas, ini dinamakan isim mu'rab. Intinya apa? Intinya kalau suatu kata dia bisa mengalami perubahan akhirnya dengan tanpa perubahan makna tentunya ya, maka kata tersebut dinamakan sebagai isim mu'rab. Contohnya Alkitab, sebagaimana telah kita jelaskan.